Ada satu rahasia yang jarang diajarkan dengan jujur. Semakin keras kamu mengejar sesuatu, seringkali semakin jauh ia terasa menjauh. Bukan karena semesta kejam, bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena ada jenis energi yang tanpa sadar memancarkan kekurangan. Energi yang berkata, "Aku belum punya, aku belum cukup. Aku harus mendapatkan ini agar aku menjadi utuh." Dan dalam bahasa halus kehidupan, getaran seperti itu bukanlah doa. Ia adalah pengakuan bahwa sesuatu masih berada di luar dirimu. Bayangkan seseorang berlari di gurun mengejar fata morgana. Semakin cepat ia berlari, semakin jauh bayangan air itu bergeser. Namun para bijak kuno tidak mengajari manusia untuk mengejar air di gurun. Mereka mengajari cara menjadi sumur. Disinilah letak perbedaan antara energi mengejar dan energi menerima. Energi mengejar terasa tegang. Ia tampak seperti ambisi, tetapi seringkali akarnya adalah rasa takut. Takut tertinggal, takut kehilangan, takut tidak dipilih, takut tidak dianggap berharga. Ia membuat manusia menggenggam terlalu erat pada cinta, uang, pengakuan, status, bahkan pencerahan spiritual. Sementara energi menerima bukan berarti pasif. Ia bukan duduk diam menunggu keajaiban jatuh dari langit. Energi menerima adalah keadaan batin yang selaras. Ia bergerak tetapi tidak memaksa. Ia berniat tetapi tidak mencengkram. Ia membuka pintu, menyalakan pelita, lalu membiarkan tamu yang tepat menemukan jalannya. Dalam video ini, kita akan membedah kenapa beberapa keinginan justru gagal terwujud ketika dikejar mati-matian. Kenapa ketenangan seringkali menjadi magnet yang lebih kuat daripada obsesi. Dan bagaimana para mistikus memahami seni menerima sebagai salah satu bentuk kekuatan tertinggi. Karena mungkin yang selama ini menghalangi datangnya sesuatu bukanlah jarak antara kamu dengan keinginanmu. Mungkin yang menghalangi adalah cara kamu berdiri di hadapannya. Jauh sebelum manusia mengenal istilah afirmasi, visualisasi, atau manifestasi, para pencari kebijaksanaan sudah memahami satu prinsip halus. Dunia luar seringkali bergerak mengikuti keadaan dunia dalam. Di Mesir kuno, para imam mengenal konsep ma'at, keseimbangan, harmoni, dan keteraturan kosmis. Bagi mereka, alam semesta bukan benda mati yang bisa dipaksa tunduk. Ia adalah tatanan hidup. Bila seseorang hidup melawan harmoni itu, batinnya akan penuh gesekan. Ia mungkin bekerja keras, berdoa keras, mengejar keras. Tetapi jika batinnya kacau, hidupnya akan memantulkan kekacauan yang sama. Dalam tradisi misteri, seseorang tidak langsung diajarkan cara mendapatkan sesuatu. Ia lebih dulu diajarkan cara membersihkan wadah dirinya. Sebab apa gunanya hujan turun bila bejana yang kita pegang masih tertutup? Di timur, ajaran Tao menyimpan rahasia serupa melalui prinsip Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Bagi pikiran modern, ini terdengar seperti kemalasan. Tapi bagi para bijak Tao, Wu Wei adalah seni bergerak bersama arus kehidupan. Sungai tidak mengejar lautan dengan panik, ia hanya setia menjadi sungai, dan justru karena ia tidak melawan kodratnya, ia sampai ke samudra. Dalam Bhagavad Gita, ada ajaran yang sangat dalam. Bertindaklah, tetapi lepaskan keterikatan pada hasil. Ini bukan ajaran untuk menjadi acuh, ini disiplin spiritual yang sangat sulit. Manusia boleh menanam benih, menyiram tanah, menjaga cahaya, tetapi ia tidak bisa memaksa bunga mekar sebelum waktunya. Energi mengejar muncul ketika manusia ingin merampas musim. Ia ingin buah sebelum akar kuat. Ia ingin pengakuan sebelum kematangan. Ia ingin cinta sebelum dirinya mampu menjadi ruang yang aman bagi cinta. Sebaliknya, energi menerima lahir dari kepercayaan yang lebih tua dari kata-kata. Ia tahu tindakan tetap diperlukan, tetapi tindakan itu tidak berasal dari kekurangan, ia berasal dari kelimpahan batin. Orang yang mengejar berkata,
"Aku bergerak karena aku takut tidak mendapatkannya." Orang yang menerima berkata, "Aku bergerak karena aku sudah selaras dengan apa yang kupanggil." Mengapa pengetahuan seperti ini seolah tersembunyi? Kadang bukan karena ada kelompok rahasia yang menguncinya di bawah kumpil kuno. Kadang sesuatu menjadi tersembunyi karena kesadaran manusia terlalu bising untuk mendengarnya. Kebudayaan modern memuja pengejaran. Kita diajarkan memburu lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kaya, lebih terlihat, lebih dicintai. Dunia memberi tepuk tangan pada orang yang terbakar ambisi, tetapi jarang bertanya, apakah api itu menghangatkan atau justru menghanguskan jiwanya. Maka ajaran menerima disalah mengerti sebagai kelemahan. Orang yang tenang dianggap tidak serius. Orang yang tidak memaksa dianggap kurang berjuang. Padahal bagi para mistikus, menerima bukanlah kalah dari kehidupan. Menerima adalah berhenti berperang dengan pintu yang memang tidak dibuka untukmu, agar kamu bisa mendengar pintu lain yang sejak tadi memanggil namamu. Karena realitas bukan hanya menanggapi apa yang kamu inginkan, ia juga menanggapi siapa dirimu ketika menginginkannya. Untuk memahami energi mengejar, kita harus berani melihat sesuatu yang tidak nyaman. Tidak semua gerakan maju berasal dari kekuatan. Sebagian gerakan maju sebenarnya adalah pelarian yang memakai pakaian ambisi. Seseorang bisa bekerja keras bukan karena ia mencintai tujuannya, tetapi karena ia takut terlihat gagal. Seseorang bisa mengejar cinta bukan karena hatinya siap memberi, tetapi karena ia tidak tahan duduk sendirian bersama kekosongan dirinya. Seseorang bisa memburu uang bukan karena ia menghormati kelimpahan, tetapi karena di dalam dirinya masih hidup suara lama yang berkata, "Kalau kamu tidak punya banyak, kamu tidak aman." Dari luar semua itu tampak seperti usaha, tapi dari dalam energinya berbeda. Energi mengejar selalu membawa ketegangan, napas menjadi pendek, pikiran melompat dari satu kemungkinan buruk ke kemungkinan buruk lain. Satu pesan yang belum dibalas terasa seperti penolakan. Satu peluang yang tertunda terasa seperti kutukan. Satu pintu yang belum terbuka terasa seperti bukti bahwa hidup tidak berpihak. Pada titik itu, kamu bukan lagi sedang menciptakan masa depan. Kamu sedang memperkuat luka lama. Inilah rahasia pertama. Energi mengejar tidak selalu terlihat agresif. Kadang ia tampak sangat rajin, sangat spiritual, sangat produktif. Ia bisa muncul dalam bentuk doa yang gelisah, meditasi yang dipenuhi permintaan, afirmasi yang diulang bukan karena yakin, tetapi karena panik. Mulut berkata, "Aku percaya," tetapi tubuh berbisik, "Bagaimana kalau tidak terjadi?" Dan kehidupan sering mendengar bisikan tubuh lebih jelas daripada teriakan kata-kata. Keinginan itu sendiri tidak salah. Dalam banyak tradisi spiritual, keinginan adalah biji gerakan ilahi dalam manusia. Tanpa keinginan, tidak ada karya, tidak ada perjalanan, tidak ada pencarian. Masalahnya bukan pada ingin. Masalahnya adalah ketika ingin berubah menjadi cengkraman. Ada perbedaan besar antara memegang arah dan mencekik hasil. Memegang arah berarti kamu tahu kemana jiwamu ingin berjalan. Kamu mengambil langkah, belajar, bekerja, mencipta, membuka kesempatan. Tetapi kamu tidak menjadikan satu hasil tertentu sebagai satu-satunya bukti bahwa hidup mencintaimu. Mencekik hasil berarti kamu berkata kepada kehidupan, harus orang ini, harus pekerjaan ini, harus terjadi bulan ini, harus lewat jalan ini. Kalau tidak, berarti aku gagal. Pada titik itu, keinginanmu berubah menjadi penjara. Energi menerima bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak kehilangan arah, tetapi ia kehilangan kepanikan. Orang yang berada dalam energi menerima tetap mengirim lamaran kerja, tetap membangun bisnis, tetap menyatakan perasaan, tetap merawat tubuh, tetap belajar, tetap berdoa. Tetapi ia tidak mempersembahkan harga dirinya kepada hasil. Seperti petani yang menanam biji, ia tidak duduk setiap malam di tepi ladang sambil menggali tanah untuk memeriksa apakah akar sudah tumbuh. Ia menyiram, menjaga, membersihkan gulma, lalu ia memberi ruang bagi misteri untuk bekerja. Manusia modern kehilangan seni memberi ruang.
Kita ingin semua segera terlihat, kita ingin tanda, kita ingin kepastian, kita ingin bukti bahwa doa kita sedang diproses. Maka kita menggali biji terlalu cepat, lalu menyalahkan tanah karena tidak menghasilkan apa-apa. Padahal mungkin tanah itu sedang bekerja dalam diam. Energi menerima adalah keberanian untuk tidak mengganggu proses yang belum terlihat. Ia adalah kepercayaan bahwa sesuatu bisa bergerak menuju kita, bahkan ketika mata belum melihat pergerakannya. Tidak semua pintu tertutup adalah penolakan, sebagian adalah perlindungan. Tidak semua keterlambatan adalah hukuman, sebagian adalah penyelarasan waktu. Lalu bagaimana kita tahu apakah kita sedang mengejar atau menerima? Lihat keadaan batinmu ketika hasil belum datang. Jika keterlambatan membuatmu hancur, mungkin kamu sedang menggantungkan dirimu pada hasil itu. Jika ketidakpastian membuatmu kehilangan martabat, mungkin kamu sedang meminta sesuatu menyelamatkan dirimu dari dirimu sendiri. Jika kamu merasa harus terus memaksa agar sesuatu tidak hilang, mungkin sejak awal ia tidak berdiri atas kepercayaan, melainkan ketakutan. Tetapi jika kamu bisa tetap hadir, tetap bergerak, tetap lembut pada dirimu sendiri, meski hasil belum tampak, maka kamu mulai memasuki energi menerima. Dan energi ini memiliki daya tarik yang aneh. Ia seperti aroma bunga pada malam hari. Ia tidak mengejar lebah. Ia tidak berteriak kepada angin. Ia hanya menjadi begitu utuh dalam keberadaannya, sehingga yang selaras dengannya tahu kemana harus datang. Sebelum kita masuk lebih dalam, tulis dulu di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota kalian di mana? Karena mungkin bukan kebetulan pembahasan ini menemukan kalian hari ini. Bisa jadi ada sesuatu dalam diri kalian yang sedang dipanggil untuk berhenti mengejar dan mulai menerima dengan lebih sadar. Sekarang, mari kita buka lapisan yang lebih tersembunyi. Ada paradoks kuno yang sering membuat manusia bingung. Sesuatu sering datang justru ketika kita berhenti membutuhkannya secara putus asa. Cinta datang ketika seseorang tidak lagi memohon untuk dicintai. Peluang muncul ketika seseorang tidak lagi memandang dirinya gagal tanpa peluang itu. Jawaban turun ketika pikiran berhenti mengguncangkan pintu langit dengan pertanyaan yang sama. Bukan karena kehidupan suka mempermainkan manusia, tetapi karena kebutuhan yang putus asa sering menciptakan medan penolakan yang tidak terlihat. Energi mengejar berkata, "Aku harus mendapatkannya agar aku tenang." Energi menerima berkata, "Aku menemukan ketenangan terlebih dahulu, lalu dari ketenangan itu aku membuka ruang untuk menerima." Disinilah banyak ajaran spiritual modern menjadi dangkal. Mereka berkata, "Lepaskan, maka ia akan datang." Lalu orang-orang mencoba melepaskan hanya sebagai strategi baru untuk mendapatkan. Mereka berkata, "Baiklah, aku akan pura-pura tidak peduli supaya semesta memberikannya padaku." Tetapi itu bukan melepaskan, itu hanya mengejar dengan topeng yang lebih halus. Kamu bisa berkata, "Aku sudah ikhlas," tetapi jika setiap 5 menit kamu masih memeriksa tanda, menunggu pesan, membandingkan hidupmu dengan orang lain, maka yang terjadi bukan penerimaan, itu negosiasi terselubung. Kamu tidak benar-benar membuka tangan, kamu hanya menyembunyikan genggaman di balik punggung. Mitos terbesar tentang energi menerima adalah bahwa ia membuat seseorang kehilangan keinginan. Padahal tidak, energi menerima tidak membunuh keinginan, ia memurnikannya. Keinginan yang belum dimurnikan biasanya bercampur dengan luka. Kita ingin pasangan, tetapi di baliknya ada ketakutan tidak layak dicintai. Kita ingin kekayaan, tetapi di baliknya ada rasa hina yang ingin dibalas. Kita ingin terkenal, tetapi di baliknya ada anak kecil dalam diri yang dulu tidak pernah merasa dilihat. Dan selama keinginan masih dipenuhi racun seperti itu, apapun yang datang tidak akan pernah cukup. Cinta yang datang akan dicurigai, uang yang datang akan ditakuti hilang, pujian yang datang akan membuat kecanduan, kesuksesan yang datang akan terasa rapuh. Karena yang menerima bukan diri yang utuh,
tetapi luka yang lapar. Inilah mengapa para mistikus sering mengatakan, sebelum seseorang diberi apa yang ia minta, ia harus menjadi wadah yang sanggup menampungnya. Bukan karena kehidupan pelit, tetapi karena pemberian besar dapat merusak wadah yang belum siap. Air suci pun bisa tumpah bila cawan masih retak. Ada orang yang mengejar hubungan, tetapi belum sanggup hadir tanpa mengontrol. Ada orang yang mengejar kekayaan, tetapi belum sanggup mengelola rasa takutnya. Ada orang yang mengejar pengaruh, tetapi belum selesai dengan kebutuhan untuk dipuja. Maka ketika hal-hal itu datang terlalu cepat, ia bukan menjadi berkah, ia menjadi ujian yang membuka semua bayangan tersembunyi. Energi menerima bukan hanya tentang menarik sesuatu, ia juga tentang menjadi cukup luas untuk tidak hancur ketika sesuatu itu benar-benar tiba. Seringkali, yang menghambat bukan keinginan kita, tetapi identitas lama yang masih kita pertahankan. Seseorang berkata ingin hidup tenang, tetapi masih kecanduan drama karena drama membuatnya merasa penting. Seseorang berkata ingin hubungan sehat, tetapi masih merasa asing dengan cinta yang tidak membuatnya cemas. Seseorang berkata ingin kelimpahan, tetapi diam-diam merasa bersalah jika hidupnya lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Maka ia mengejar masa depan baru dengan tubuh yang masih setia pada masa lalu. Disinilah energi menerima menuntut kematian kecil, bukan kematian fisik, tetapi kematian identitas palsu. Kamu tidak bisa menerima kehidupan baru sambil terus memeluk definisi lama tentang dirimu. Kamu tidak bisa menerima cinta yang damai jika seluruh sistem batinmu hanya mengenali cinta yang membuatmu gelisah. Kamu tidak bisa menerima kelimpahan jika di kedalaman dirimu kamu masih percaya bahwa penderitaan adalah bukti kemuliaan. Maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana caranya agar aku mendapatkan ini secepat mungkin? Pertanyaannya menjadi, aku harus menjadi siapa agar kehadiran ini terasa alami dalam hidupku? Pertanyaan pertama berasal dari kekurangan, pertanyaan kedua berasal dari transformasi, dan transformasi selalu lebih kuat daripada manipulasi. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kamu kejar, ia hanya bisa muncul sebagai buah dari dirimu yang telah berubah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mempraktikkan energi menerima dalam kehidupan nyata? Karena pengetahuan yang hanya indah didengar, tetapi tidak mengubah cara kita bernafas, memilih, mencintai dan bertindak, belum menjadi kebijaksanaan. Ia baru menjadi gema. Latihan pertama, berhenti sejenak sebelum bertindak. Setiap kali kamu ingin mengirim pesan kedua karena pesan pertama belum dibalas, ingin mengecek ulang sesuatu karena cemas, ingin memaksa jawaban, atau ingin membuat keputusan hanya karena takut tertinggal, berhenti dulu. Tarik nafas perlahan, letakkan tangan di dada, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, gerakan ini lahir dari ketenangan atau dari ketakutan? Pertanyaan ini seperti obor kecil di lorong gelap. Ia tidak langsung menyelesaikan semuanya, tetapi ia menunjukkan dari mana langkahmu berasal. Jika jawabannya ketakutan, jangan menghakimi diri sendiri. Ketakutan bukan musuh. Ia adalah penjaga tua yang terlalu lama bekerja. Ucapkan dalam hati, aku melihatmu, tapi hari ini kamu tidak perlu memimpin. Latihan kedua, ritual membuka genggaman. Duduklah di tempat tenang selama 5-10 menit. Pejamkan mata. Bayangkan keinginan yang selama ini kamu kejar. Seseorang, pekerjaan, uang, kesempatan, pengakuan, atau perubahan hidup tertentu. Lihat ia seperti cahaya kecil di hadapanmu. Lalu perhatikan tubuhmu. Apakah rahang mengeras? Dada terasa sempit, perut seperti diikat. Itulah tempat di mana keinginan berubah menjadi cengkraman. Sekarang buka kedua telapak tanganmu.
Katakan dalam hati, aku mengizinkan yang selaras datang. Aku mengizinkan yang tidak selaras pergi. Aku tidak akan memaksa pintu yang dijaga oleh kebijaksanaan. Jangan ucapkan seperti mantra kosong. Ucapkan seperti seseorang yang sedang mengembalikan pedang ke sarungnya. Kamu bukan menyerah. Kamu berhenti menyerang kehidupan. Setelah itu, tanyakan, tindakan paling tenang apa yang bisa kulakukan hari ini? Bukan tindakan paling panik, bukan tindakan paling dramatis, hanya satu tindakan tenang. Mungkin merapikan portfolio, mungkin tidur lebih awal, mungkin meminta maaf, mungkin membuat rencana keuangan, mungkin berhenti mengecek media sosial seseorang. Energi menerima tidak menolak tindakan. Ia hanya memilih tindakan yang tidak merobek pusat batinmu. Latihan ketiga, puasa dari tanda. Banyak orang yang merasa sedang percaya, padahal sebenarnya sedang mencari kepastian secara kompulsif. Mereka melihat jam kembar, membaca tarot berulang-ulang, mencari arti mimpi, mengecek unggahan seseorang, memburu sinyal kecil dari semesta. Bukan karena damai, tetapi karena kecanduan bukti. Cobalah satu hari saja untuk tidak mencari tanda, tidak memaksa makna pada setiap kejadian kecil, tidak bertanya berkali-kali, apakah ini akan terjadi? Sebaliknya, hiduplah seolah kamu sudah dijaga bahkan tanpa tanda apapun. Karena kepercayaan yang masih membutuhkan bukti setiap jam, belum benar-benar menjadi kepercayaan. Ia masih transaksi. Dampaknya perlahan akan terasa. Pikiran menjadi lebih jernih. Tubuh belajar bahwa ketidakpastian bukan bahaya. Hati tidak mudah runtuh hanya karena hasil belum terlihat. Dan yang paling penting, kamu mulai mengambil keputusan dari martabat, bukan dari rasa lapar. Namun ada 3 kesalahan yang harus dihindari. Pertama, jangan menggunakan menerima sebagai alasan untuk malas. Jika kamu berkata, aku mengalir saja, tetapi sebenarnya kamu takut mencoba, itu bukan penerimaan, itu persembunyian. Kedua, jangan menjadikan melepas sebagai teknik manipulasi. Jika kamu melepas hanya supaya sesuatu datang kembali, kamu belum melepas, kamu sedang berdagang dengan semesta. Ketiga, jangan mematikan keinginanmu. Keinginan adalah bahasa jiwa. Dengarkan ia, tetapi bersihkan dari racun ketakutan. Tanyakan, jika aku sudah merasa cukup berharga, apakah aku masih menginginkan ini? Jika jawabannya iya, mungkin itu panggilan. Jika jawabannya tidak, mungkin itu hanya luka yang mencari panggung. Latihlah menerima dari hal-hal kecil. Terima antrean yang lambat tanpa mengutuk hidup. Terima pesan yang belum dibalas tanpa langsung merasa ditolak. Terima hari yang tidak berjalan sesuai rencana tanpa merasa semesta memusuhimu. Karena cara kamu menerima hal kecil adalah cara kamu melatih wadah untuk menerima hal besar. Pada akhirnya, perbedaan antara energi mengejar dan energi menerima bukan terletak pada seberapa besar kamu menginginkan sesuatu. Perbedaannya terletak pada siapa dirimu ketika kamu menginginkannya. Energi mengejar lahir dari rasa kurang. Ia berlari dengan napas pendek, menggenggam dengan tangan gemetar, dan sering menyebut ketakutan sebagai tekad. Ia berkata, aku harus mendapatkan ini agar aku menjadi utuh. Maka setiap keterlambatan terasa seperti hukuman. Setiap pintu tertutup terasa seperti akhir, setiap keheningan terasa seperti penolakan. Tetapi, energi menerima bergerak dari tempat yang berbeda. Ia tidak berkata, aku tidak peduli. Ia juga tidak berkata, aku menyerah. Ia berkata, aku bersedia melakukan bagianku tanpa kehilangan diriku di dalam prosesnya. Inilah seni yang dilupakan manusia modern. Kita diajarkan memburu, menaklukkan, membuktikan, dan menggenggam.
tetapi jarang diajarkan cara berdiri dengan tenang di hadapan keinginan kita sendiri. Padahal, tidak semua yang kita inginkan harus dikejar seperti buruan. Sebagian hal hanya bisa datang ketika kita berhenti menjadi medan ketakutan dan mulai menjadi ruang yang aman bagi kedatangannya. Cinta tidak selalu datang kepada orang yang paling keras memohon. Kadang ia datang kepada orang yang hatinya sudah tidak lagi menjadikan cinta sebagai obat bagi luka yang belum dirawat. Kelimpahan tidak selalu datang kepada orang yang paling cemas mengejarnya. Kadang ia datang kepada orang yang sudah belajar menghormati nilai dirinya, mengelola wadahnya, dan berhenti merasa bersalah untuk menerima yang baik. Kedamaian tidak datang kepada orang yang memaksa hidup selalu sesuai rencana. Ia datang kepada orang yang mampu berkata, "Aku tidak melihat seluruh jalan, tetapi aku bisa mengambil satu langkah dengan sadar." Maka, mulai hari ini, perhatikan bukan hanya apa yang kamu inginkan, tetapi energi yang kamu bawa saat menginginkannya. Apakah kamu sedang berjalan menuju sesuatu, atau sedang melarikan diri dari rasa tidak cukup? Apakah kamu sedang membuka tangan atau masih mencengkeram dengan wajah yang terlihat tenang? Apakah kamu benar-benar percaya atau hanya lelah memaksa? Karena mungkin yang kamu cari tidak sedang menjauh. Mungkin ia hanya menunggu kamu berhenti memanggilnya dari luka dan mulai memanggilnya dari keutuhan. Jika pembahasan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tulis di komentar, "Aku siap menerima dengan sadar." Bagikan juga dari kota mana kamu menonton, agar kita tahu sejauh mana pesan ini berjalan. Dan sebelum kamu pergi, ingatlah satu hal. Yang ditakdirkan untukmu tidak selalu perlu dikejar sampai kamu kehilangan napas. Kadang, ia hanya membutuhkan dirimu yang cukup hening, cukup terbuka, dan cukup berani untuk menerimanya ketika ia mengetuk pintu.